Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial terkait dengan KNIM atau KNIME gitu ya, yang berkaitan dengan analisis statistik dasar. Nah, kita cek kembali data kemarin ya, berupa data prediction dari hard disease ya, ini hard disease prediction. Misalkan kita mau melakukan yang pertama adalah analisis uji komparasi atau uji beda gitu ya. Misalkan beberapa variabel ini yang bisa kita lakukan uji beda, misalnya apakah ada perbedaan umur misalnya terkait dengan gender gitu ya. Itu untuk dua populasi. Kemudian misalnya perbedaan umur berdasarkan ukuran tail. Ini ada empat klasifikasi dan seterusnya ya. Atau misalkan kita mau lihat apakah ada perbedaan nilai ya, sebelum dan sesudah. Di sini tidak ada ya. Jadi kalau kita mau menambahkan datanya bisa aja misalnya dari sisi kita tambahkan data biasa gitu ya. Misalkan ini datanya kita kasih kode before ya, misalkan before gitu ya. Kemudian kita kasih dengan ini, kita tambahkan datanya misalkan diberikan obat gitu ya, dengan after gitu. Untuk yang dua populasi yang bersifat dependent. Nah, ini misalkan kita kasih rumus saja, ini data contoh saja ya. Misalkan kita ini kita tambahkan dengan 4 misalnya ya. Oke. Ini kita tambahkan saja biar tidak terlalu percis sama, ditambah 4 ya, beberapa saja. Nah, ini kita coba. Oke, sekarang langkah awalnya kita buat project baru. Misalkan kita buat analisis komparasi. Ya, kita buat analisis komparasi. Langkah awal selalu dengan menginput data. Kemudian kita pilih apa? Kita pilih konfigurasinya ya, memasukkan datanya. Tadi kita pilih datanya data download, open ya, kita cari yang datanya herd tadi ya, open, dan kita apply. Oke. Nah, kemudian kita eksekusi. Sudah muncul ya datanya, tipenya. Kemudian kita melakukan misalkan uji komparasi satu sampel. Nah, kita bisa lihat nih, misalnya kita sebelumnya kita buat dulu deskriptifnya, statistiknya. Oke, kita masukkan ya, kita eksekusi. Oke, deskriptifnya umur rata-ratanya 54. Boleh nggak kita katakan bahwa rata-rata umurnya ini sekitaran 55. Jadi H0-nya rata-ratanya sama dengan 55 atau H1-nya bukan 55 ya. Jadi tinggal kita cari saja uji T gitu ya. Uji T di t-test berarti ya. T-test untuk yang satu populasi, berarti single gitu kan. Nah, kita hubungkan saja. Kita cek konfigurasinya dulu. Yang mau kita uji tadi adalah, kenapa di sini ya salah. Ini yang mau kita uji adalah ini dari datanya ya. Kita lihat di sini yang mau diuji adalah exclude, kita keluarkan aja dulu semua ya. Yang mau kita uji umur. Nah, sayangnya apakah umurnya boleh kita katakan rata-ratanya 55 ya, dengan tingkat kepercayaan 95% ya. Tinggal kita apply, oke, eksekusi.
Nah, dari sini kita dapat lihat nih test value-nya 55, T statistiknya 1,99 dengan V value-nya 0,046. Berarti dia lebih kecil dengan alpha 5%. Berarti kita katakan umurnya tidak sama dengan 55 atau berbeda dari 55 ya. Jadi yang nilainya tadi itu lebih kecil dari 55. Kita lihat deskriptifnya. Punya kita 54 dengan test value 55, ya 54 itu lebih kecil dari 55 seperti itu. Nah, kita mau cek nih apakah umur pasien itu berbeda nggak sih antara yang terkena penyakit jantung atau tidak gitu ya. Jadi dengan tadi targetnya ini yes no gitu ya, dengan umurnya. Kalau kita cek umur di sini, cek umur. Jadi kita cek umurnya, berarti dua sampel yang bersifat independen antara yang terkena jantung atau tidak. Berarti t-testnya yang kita masukkan adalah t-test yang bersifat independen. Nah, sini tinggal kita masukkan ke sini. Ya, kita eksekusi lagi, konfigurasi dulu ya. Berdasarkan apa nih? Berdasarkan targetnya. Targetnya kelompok 1 yang tidak, kelompok 2 yang mengalami. Nah, kemudian siapa yang diukur? Yang diukur adalah umurnya tadi. Atau mau sekaligus juga bisa berdasarkan umur, berdasarkan ininya cold-nya ya, apakah berbeda ya, dan seterusnya. Kita bisa sekaligus gitu ya. Oke, kita apply saja, kita okekan. Eksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah sebenarnya kan dalam pengujian dua sampel independen kan ada yang bersifat equals variance dengan menggunakan atau unequals variance menggunakan Levene test ya. Untuk umur kalau kita lihat nih signifikan, artinya dia variance-nya tidak sama. Sementara trace ini juga sama kecuali call ya, dianggap variance-nya sama. Tapi kalau pakai uji T-nya, kalau kita lihat ternyata semuanya signifikan ya, baik berdasarkan umur ya, berdasarkan trace BP-nya, itu semuanya signifikan ya. Jadi ada perbedaan untuk ukuran kesehatan orang yang memiliki riwayat jantung ataupun tidak ya. Kemudian tadi kita misalkan mau lihat apakah ada perbedaan ini variabel tahlak before dan after. Berarti kan kalau before dan after dua sampel yang bersifat dependent. Nah, kita pilih aja yang pair ya. Istilahnya beberapa super lain ada dependent, ada pair, ada related, ada match gitu ya, atau berpasangan, berhubungan, atau kadang-kadang disebut juga dengan repeated measure. Nah, tinggal kita konfigurasi. Apa yang mau kita konfigurasi di sini antara tadi before dengan after. Ya, kalau ada misalkan yang mau diuji sekaligus bisa ditambah-tambah terus ya, sekali uji kayak tadi. Tinggal kita okekan saja. Nah, kita eksekusi. Kita lihat di sini. Nah, dia signifikan ya dengan perbedaan minus 4 secara rata-rata gitu ya. Artinya memang ada perbedaan nilai variabel ini sebelum dan sesudahnya. Karena koefisiennya negatif berarti si before lebih kecil dari si after. Karena kan 1 kurang 2 negatif berarti nilainya yang pertama lebih kecil dari yang kedua. Gimana kalau misalnya lebih dari 2 kategori perbedaannya? Oh, berarti namanya analisis ANOVA ya, ANOVA. Oke, tinggal kita hubungkan. Nah, jangan lupa kita konfigurasi ya. Konfigurasi tadi berdasarkan apa nih yang lebih dari 2 kategori. Misalkan adalah si CP, ada berapa CP? CP boleh, ada 4 kategori. CP ada 4 kategori. Berarti ini kita keluarkan dulu. Yang mau diuji apakah umurnya, ininya, ya variabel-variabel integer terhadap tadi si yang CP ya, CP. Nah, tinggal kita okekan saja. Kita eksekusi. Nah, kalau kita lihat di sini biar gampang lihatnya, kita pilih yang view, output view ya, dalam bentuk variabel output table aja lah. Table ANOVA. Nah, di sini dia ternyata bersifat signifikan. Nah, kalau signifikan artinya apa? Signifikan artinya terdapat minimal 1 pasang yang berbeda antar
kategori-kategori tadi gitu. Jadi kalau kita lihat di sininya, tapi sebelumnya kalau kita mau melakukan yang namanya pengujian keragaman dari variansi ini signifikan, berarti dia dianggap dianggap dia tidak homogen ya, atau unequal varian seperti itu. Nah, itu untuk pengujian komparasi baik satu populasi, dua populasi dependen dan independen, dan populasi yang bersifat K populasi yang independen. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.